Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesunyian ataupun di dalam keramaian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun, khutbah Jumat kali ini akan membicarakan sebuah amal ibadah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sering-sering melakukannya. Amal ibadah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk sering-sering melakukannya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yang dimaksud pemutus kelezatan adalah kematian. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengingat kematian, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan di dunia ini adalah termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan ibadah, maka niscaya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan kita untuk mengingat dan bahkan memperbanyak mengingat kematian. Tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian kalau seandainya mengingat kematian bukan ibadah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian termasuk daripada ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi hikmatullahi fi syariatih, sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh syariat-syariat Allah, bahwa setiap apapun yang diperintahkan di dalam ajaran Islam, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika perintah tersebut dikerjakan, maka pasti tidak ada keraguan di dalamnya,
mendatangkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya melarang sesuatu, berarti sesuatu tersebut adalah dosa dan maksiat di sisi Allah. Maka apabila seorang muslim menjauhi akan maksiat tersebut, dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya apa yang kita bicarakan pada khutbah kali ini, memperbanyak mengingat kematian. Jangan-jangan saya hari ini mati. Jangan-jangan tatkala kita berjalan mati. Jangan-jangan tatkala kita keluar rumah tidak bisa pulang kembali ke rumah karena mati. Jangan-jangan tatkala kita duduk di kursi kantor kita, di kursi warung kita, di dalam pekerjaan kita, maka kita tidak bisa bangun karena mati. Jangan-jangan tatkala kita berada di atas kasur kita untuk tidur, beristirahat, jangan-jangan setelah ini bukannya bangun, akan tetapi kita dibawa dari atas kasur kita ke tempat pemandian mayat kita. Terus seperti itu. Ingat mati. Ini adalah ibadah, memperbanyak mengingat mati. Maka memperbanyak mengingat mati mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih." Artinya, perbanyaklah mengingat mati. Dan ingat, wahai hadirin, mengingat mati bukan hanya untuk orang-orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun, orang-orang yang sudah keriput, bukan. Akan tetapi mati kapan saja bisa datang dan tidak akan pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Berarti mengingat mati bagi siapapun, bagi yang masih muda, umurnya belasan, ataupun umurnya puluhan, ingatlah banyak mati, banyaklah mengingat kematian. Sesungguhnya mendatangkan kebaikan, sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Kenapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya tidaklah seorang pun mengingat kematian di dalam kehidupannya, dan dia di dalam kehidupan yang sulit, entah permasalahan yang dia hadapi, ekonomi yang dia sempit, ataupun penyakit yang dia derita, apapun permasalahan kehidupan dunia, melainkan dengan mengingat kematian tersebut, maka akan lapang dadanya, akan lapang perasaannya, dia akan mudah sabar, tegar, kokoh menghadapi permasalahan tersebut, karena memang semuanya akan berujung kepada kematian menurutnya. Inilah faedah pertama bagi orang yang mengingat kematian. Faedah yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran."
yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas, dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang cerdas. Berarti kebaikan kedua dari memperbanyak mengingat kematian adalah kita akan mempersiapkan bekal-bekal yang penuh untuk kehidupan setelah kematian. Dan begitulah konsep berpikir hidup seorang muslim. Dia berpikir bahwasanya dunia cuma sementara. Setelah dunia dia mati. Setelah kematian ada kehidupan selanjutnya, dan itulah kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada setelah kehidupan dunia kecuali dua kampung, kehidupan surga ataupun neraka. Maka dia butuh bekal untuk kehidupan surga dia. Kalau tidak punya bekal, maka tidak ada tempat lain kecuali nerakanya. Begitu konsep berpikir hidup seorang muslim. Adapun orang kafir, perhatikan, Allah berfirman, qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang kafir mengatakan, hidup kita ini hanya hidup di dunia. Kita hidup mati, hidup kemudian mati. Dalam ayat yang lain, wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, dan kita tidak akan dibangkitkan. Adapun seorang muslim meyakini bahwa kehidupan dunia adalah bekal untuk dia. Bekal bagaimana bisa dengan bekal tersebut dia selamat setelah kehidupan dunia. Maka bagaimana bisa menggapai bekal? Banyak ingat mati. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat kematian, setelah kematian ada hitungan, ada hisab, ada kebangkitan, ada timbangan, ada buku catatan amal, ada jalan di atas sirat, ada padang mahsyar. Semuanya akan dihadapi oleh seorang muslim, bahkan seluruh manusia. Dan seorang muslim senantiasa harus mempunyai bekal untuk menghadapi fase-fase kehidupan itu. Makanya dengan mengingat kematian, kita akhirnya mempersiapkan bekal. Dan ini adalah keutamaan dari mengingat kematian yang sangat luar biasa. Sering orang lupa bahwasanya dia seakan-akan hanya mengingat dunia segalanya. Dunia adalah akhir hidup dia. Tidak. Akhir hidup dia adalah akhirat. Akhir hidup dia adalah surga atau neraka. Maka kumpulkanlah bekal. Bagaimana bisa mengumpulkan bekal? Ingatlah banyak tentang kematian. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ala syafiril qabr thumma ballat thariyah. Artinya, kami pernah menguburkan jenazah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah menguburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis sampai basah seluruh jenggotnya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat kematian, padahal beliau sudah dijamin surganya, sudah dijamin dijauhkan dari neraka, sudah dijamin diampuni dosanya, tapi masih mengingat kematian. Bagaimana kita yang tidak ada legalitas sama sekali surga atau neraka, tidak ada legalitas sama sekali diampuni dosa kita? Beliau mengatakan dengan terisak-isak, beliau mengatakan dengan jenggot yang basah akibat menangis, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai kawanku, wahai sahabat-sahabatku, untuk yang seperti ini setelah kematian, maksudnya siapkan diri Anda, siapkan diri Anda saat keluarga tidak bermanfaat, saat harta tidak bisa menolong, saat jabatan bukan ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah amal seseorang. Ayyuhal muslimun, aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi amwalikum wa anfusikum wa ahlikum. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah di dalam harta kalian, di dalam urusan pribadi kalian, dan di dalam urusan rumah tangga kalian. Ayyuhal muslimun, di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan sebuah perkataan indah dari seorang ulama abad ke-5 Hijriyah yang semoga keluar dari sidang Jumat kali ini, keluar dari sholat Jumat kali ini, kita banyak-banyak mengingat kematian. Perkataan indah, perkataan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, perkataan yang pantas untuk direnungkan dan diamalkan. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, sebagaimana perkataannya dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, bahwasanya beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, yaitu menyegerakan bertobat. Bagi siapa yang menunda-nunda taubat, nanti saja saya mau sholat tatkala umur 40 tahun. Nanti saja saya mau meninggalkan riba kalau sudah kaya. Nanti saja saya mau meninggalkan maksiat kalau sudah begini dan begitu. Maka ingat mati. Jangan-jangan tatkala maksiat, maka pada saat itu malaikat maut ada di kepalanya, mencabut nyawanya. Ini menunjukkan bahwasanya mengingat kematian menyegerakan orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qana'atul qalb. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, hatinya akan lapang, mudah bersyukur, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Apapun permasalahan yang dia hadapi di kehidupan dunia, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun, maka ketika dia mengingat kematian, hatinya akan lapang. Dia akan menjadi manusia yang paling pandai untuk bersyukur. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irla bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah, lapanglah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya Anda akan menjadi manusia yang paling kaya. Kapan bisa puas dengan pemberian Allah? Tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah arang. Kapan? Tatkala banyak mengingat kematian. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah. Bagi orang yang melalaikan terutama amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, berhaji atau berumroh padahal dia mampu, tidak mau berkurban padahal dia mampu, maka ingat mati. Mungkin tatkala mati, jangankan mengerjakan amalan-amalan wajib, 1 ayat dari Al-Quran, jangan 1 ayat, 1 huruf, tidak akan pernah Anda bisa baca tatkala mufaraqatur ruhil badana, tatkala berpisahnya ruh dengan badan. Jangankan 1 sholat, 1 sujud tidak bisa kita kerjakan. Jangankan 1.000 rupiah, 1 sen tidak bisa kita sedekahkan kalau sudah datang kematian. Maka kematian memberikan pelajaran kepada kita,
memberikan manfaat kepada kita, menyegerakan untuk bertaubat, puas hati, lapang dada atas apa yang diberikan oleh Allah, dan semangat dalam beribadah. Semangat dalam beribadah kepada Allah, yang mana ibadah sebenarnya adalah tujuan utama dari adanya kita di atas muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.